Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudara Rizky Alamsyah pada hari ini, Senin, 17 Maret 2025. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan berbagai alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada panitia persilakan terdakwa untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Kepada terdakwa dipersilakan untuk menduduki kursi sidang. Dalam kasus ini apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Ya, yang mulia, saya sudah didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum apa yang dikatakan terdakwa? Betul, yang mulia. Mohon tunjukkan surat kuasa dan izin pengacara. Baik, yang mulia. Baik, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangan di pengadilan negeri. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jasa penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Bagaimana saudara jaksa umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap, yang mulia. Dalam kasus ini, terdakwa Rizky dengan dakwaan pasal 338 KUHP mengenai tindakan penganiayaan hingga korban tewas dengan masa tahanan maksimal 7 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Baik, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti, yang mulia. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk disidangkan? Ya, yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah melakukan pembelaan? Betul, yang mulia. Silakan kepada penasihat hukum untuk pembelaannya. Baiklah, yang mulia. Setelah dilakukan tes, terbukti bahwasanya terdakwa dalam pengaruh alkohol. Dan hal ini menunjukkan bahwa pada saat kejadian berlangsung, terdakwa sedang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Terima kasih. Bagaimana jaksa penuntut umum, apakah ada tambahan tuntutan? Baik, ada yang mulia. Dalam kasus ini terdakwa memang dalam keadaan yang tidak sadar. Akan tetapi penganiayaan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dapat dibuktikan bahwa terdakwa memiliki dendam hingga terdakwa memiliki tindakan impulsif yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain itu, saya juga memiliki barang bukti. Ini merupakan pisau yang digunakan oleh terdakwa saat membunuh para korban. Terima kasih. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah siap, yang mulia. Kepada saksi dipersilakan memasuki kursi saksi dan terdakwa kembali ke tempat yang telah disediakan. Apakah saudara saksi hari ini sehat? Sehat, yang mulia. Apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, yang mulia. Baik, kalau benar Anda bernama Sifat, berusia 28 tahun, sebagai sedang berhubungan. Baik, saudara saksi ulangi setelah saya.
Baik yang mulia. Saya berjanji Saya berjanji. sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar Saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, Anda telah berjanji, jadi kami akan dalam memberikan keterangan. Mohon untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Baik yang mulia. Pertanyaan pertama, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya adalah asisten rumah tangga dari saudara Rizky. Pertanyaan kedua, sudah berapa lama Anda mengenal dan tinggal dengan terdakwa? Kira-kiranya 3 tahun lamanya. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saudara Rizky, yang saya ketahui dia sedikit diam dan tertutup. Selain itu, dia juga memiliki temperamental yang buruk. Kemudian, pekerjaan yang dimiliki tidak jelas, berbeda dengan adiknya yang memiliki pekerjaan bagus. Lalu, setelah mendengar pertikaian antara terdakwa dengan korban, apa yang dilakukan saksi pada saat itu? Lalu, waktu itu di ruang tamu saya melihat Rizky dan adiknya saling memukul. Lalu kemudian, saya melihat Rizky pergi ke dapur membawa pisau lalu menusukkan ke bagian dada dan perut adiknya sebanyak 2 kali. Sehingga banyak sekali terceceran darah. Karena saya panik, saya langsung lari keluar rumah dan meminta pertolongan. Kemudian ada Ibu RT. Terima kasih atas jawabannya. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana hubungan yang diketahui oleh saksi antara saudara terdakwa dengan korban? Baik, yang saya ketahui, hubungan antara Rizky dan adiknya saya sangatlah kurang harmonis dikarenakan Rizky ingin mengambil hak waris dan keluarganya, tetapi adiknya sangat tidak setuju karena dia pikir Rizky belum pantas untuk mendapatkannya. Baik, terima kasih saksi atas persaksiannya. Sekian dari kami yang mulia. Terima kasih. Baik, selanjutnya pembelaan dari terdakwa, silakan melalui penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada saksi, apakah pada saat kejadian berlangsung terdakwa juga dipukul oleh korban? Benar, mereka saling memukul. Oke, jadi berdasarkan informasi dari keluarga bahwasanya terdakwa memiliki catatan rekam medis yang menunjukkan bahwasanya terdakwa juga dipukul oleh korban hingga tulang rahangnya patah. Dan ini menunjukkan bahwasanya pada saat kejadian berlangsung bukan hanya korban yang memiliki luka, namun terdakwa juga memiliki luka. Yang melihat korban memukul terdakwa bukan hanya terbawa emosi, tetapi juga suatu perlindungan diri dari tindakan terdakwa yang dilakukan kepada korban secara tiba-tiba. Tunggu dulu, mari dengarkan lagi pertanyaan dari penasihat hukum. Silakan dilanjutkan. Baik yang mulia, saya ingin mempertanyakan kembali kepada saksi bagaimana kondisi dan keadaan terdakwa pada saat kejadian berlangsung. Sekian, terima kasih. Baik, pada waktu itu Rizky dalam keadaan mabuk berat dan sangat tercium sekali bau alkohol yang sangat menyengat. Dalam kondisi mabuk berat, dikatakan bahwa kesadaran terdakwa juga terganggu. Karena ini mungkin dapat terjadi. Pertimbangan yang mulia hakim untuk mempertimbangkan kembali kasus ini. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesaksiannya. Selanjutnya, apakah saksi kedua hadir pada hari ini dan siap memberikan saksinya? Ya, saksi kedua sudah bersedia untuk hadir dan siap untuk memberikan kesaksiannya. Kepada saksi pertama, silakan kembali ke bangku di belakang. Lalu saksi kedua silakan menduduki kursi saksi. Izin memperlihatkan. Bagaimana kabar saudari saat ini? Apakah siap untuk melakukan pengadilan? Siap yang mulia. Baik, sebelumnya menurut pasal 160 ayat 3 KUHP, maka Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda bersedia? Bersedia yang mulia. Saudari saksi, silakan berdiri. Saudari saksi, ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan benar sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dengan sebenarnya.
Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Baik, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan, mohon untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Pada saat itu saya sedang berada di luar rumah, di sekitaran RT, saya mendengar suara teriakan di luar, lalu saya menghampiri beliau dan langsung menanyakan, ada masalah apa? Lalu beliau langsung menjawab, ada percakapan antara saudari Rizky dan adiknya, sehingga Rizky pun menusuk perut adiknya. Setelah saya mendengar itu, saya terkejut, lalu saya melihat kondisi adiknya sedang sekarat dan darahnya berceceran. Pada saat itu, saya langsung menelepon ambulan. Pada saat ambulan belum datang, adiknya Rizky sudah tiada. Terima kasih atas kesaksiannya kepada jaksa penuntut umum. Apakah ada tuntutan yang ingin disampaikan? Baik, ada yang mulia. Pada tuntutan awal yang mengacu pada kasus penganiayaan korban hingga korban tewas, yang merupakan bentuk pelanggaran sesuai pasal 338 KUHP yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada pembelaan yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih yang mulia. Pada saat ini terdakwa memang terbukti bersalah. Namun dengan segala hormat yang mulia, mohon dipertimbangkan kembali. Sebab pada saat kejadian berlangsung, terdakwa sedang dalam keadaan mabuk. Terima kasih yang mulia. Saksi dimohon kembali pada sesi yang sudah disediakan. Selanjutnya, pembacaan keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim. Kepada terdakwa, silakan menduduki kursi terdakwa. Baik, agenda sekarang adalah pembacaan putusan final. Para terdakwa dipersilakan untuk berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa Rizky ditetapkan sanksi hukuman selama 15 tahun 6 bulan penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap berada dalam tahanan dan barang bukti kembalikan kepada pemilik. Mohon keringanan yang mulia. Diam, keputusan hakim tidak boleh diganggu-gugat. Demikian diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Garut pada Senin 17 Maret 2025 oleh kami, Bapak Sarjana Hukum selaku Hakim Ketua, Senisya Sarjana Hukum, dan Faizah Sarjana Hukum masing-masing selaku Hakim Anggota. Dengan ini sidang keputusan resmi ditutup. Sidang pagi hari ini, Senin 17 Maret 2025, Pengadilan Negeri Kabupaten Garut berakhir dengan hasil terdakwa Rizky Alamsyah dijatuhkan hukuman